Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, rahimana wa wudunya rahimakumullah. batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di program live interaktif bersama Al Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah Ustadz juga sudah bersama kita di sini. Ya, apa nama live-nya? Nah, kita sebutkan di sini adalah live Hidup Indah dengan Sunnah. Nah, alhamdulillah sejak sidang fatwa yang terakhir sekitar 6 bulan lalu mungkin ya, Ustadz MH Hasan Ayatullah sudah bergabung di Dewan Fatwa alhamdulillah, dan langsung kita bisa menggelar live-nya, program live interaktifnya di Fatwa TV. Dan bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi menanyakan persoalannya bisa di nomor telepon yang ada di depan saya, 021 212 32 333. Dan pemirsa atau pendengar radio yang tergabung dalam Art Visi bisa telepon ke 021 212 32 333. Ya elah. Alhamdulillah. Baiklah, kemudian kita langsung saja menyapa ustadznya. Ya, tidak bernama waktu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ban Pongki. Alhamdulillah. Ada kekeluhan. Nggak apa-apa lah, Bas. Alhamdulillah Ustaz, kita dapat berjumpa kembali di program yang melayani pertanyaan jamaah, yang alhamdulillah antum bersedia meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan bagaimana keadaan antum di Banyuwangi? Alhamdulillah sehat. Banyuwangi ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Iya, di Banyuwangi saat ini. Ujung Pulau Jawa ya Ustaz? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah kasih teknologi sehingga kita bisa berkomunikasi. Alhamdulillah Ustaz. Untuk ini Ustaz, bolehkah kami diberikan nasihat di awal Ustaz? Nasihatnya ini terkait mengenai peran seorang muslimah yang maksudnya di sini ayah, mungkin antum bisa berikan nasihat yang bebas dengan tema bebas, atau mungkin bagaimana baiknya antum nasihat untuk seorang muslimah ya gitu. Tafadhal Mas ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Dan juga terkhusus al-ikhwah dan akhwat berbicara tentang Ya. kondisi muslimah. Baik. Sebenarnya Baik. Afwan Ustaz, koneksinya kurang baik. berdasarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syariat Allah merupakan angin segar untuk
untuk kaum mukminah ketika mereka anak-anak perempuan atau bayi-bayi memiliki anugerah ini Baik. di zaman diutus oleh Allah SWT. Orang-orang apa? Di mana ini? Ya, Ustadz. Coba, alhamdulillah. Pemirsa, qadarullah, koneksi atau sambungan koneksi sedang terkendala dengan di kota Banyuwangi dengan kami atau Ustadz Ayatullah bersama kami. Semoga kedepannya bisa segera diperbaiki. Untuk itu kami informasikan bahwa insya Allah nanti sekitar pukul 5 sore, insya Allah sekitar ada 45 menit ke depan akan ada live ekonomi Islam, live interaktif ekonomi Islam bersama Ustadz Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Dan masih kita menunggu kembalinya koneksi agar tersambung dengan baik. Coba kita tes kembali. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana? Kaifa Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal siap. gambarnya ya. Ya, alhamdulillah. Ini kebalik, jadi yang dibalik hijab bukan akhwat tapi ustadznya ini, akhwannya. Gak masalah Ustadz, gak masalah. Biasa, namanya juga teknologi. Ya, pasti ada kekurangannya. Baiklah. Ya, qadarullah belum apa-apa. muncul gambarnya. Tapi suaranya sudah Di kami sudah baik. Alhamdulillah, di kami sudah baik. Cukup jelas suara dan video antum cukup baik. Oh gitu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa kita mulai Ustadz dari pertanyaan pertama? Baik, silahkan. Baik, bismillah. Pertanyaan pertama itu dari Sarah Ustadz. Sarah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Ayat. Saya ingin bertanya. Begini, saya waktu itu punya luka kecil bernanah. Hanya lukanya tidak boleh, cuman lukanya itu tidak boleh kena air Ustadz. Kalau kena air akan basah dan tambah sakit ketika waktu saya berwudu. Nah, kemudian jadi saya hanya membasuh lukanya, saya tidak basuh bagian ada luka itu. Nah, padahal itu bagian yang harus terkena air wudu. Nah, apakah waktu itu wudu saya itu sah ya Ustadz? Mohon jawabannya. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakallahu fikum. Iya, wudunya sah. Wudunya benar karena dia tidak membasuh bagian lukanya karena ada uzur. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada salah seorang sahabat seperti dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahih diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau cerita kami sedang berada pada perjalanan. Kemudian dalam riwayat itu dikatakan ada salah seorang di antara kita kecelakaan, kepalanya kena batu atau jatuh sehingga terluka. Kemudian sahabat tadi mimpi. Kemudian dia melampaui masa junub. Akhirnya dia bertanya kepada para sahabatnya, hal tajiduna li rukhsatan? Apakah kalian mendapatkan keringanan untukku agar aku bisa bertayamum? Aku dalam keadaan junub, kemudian aku tidak mampu untuk mandi karena kepalaku terluka. Ternyata para sahabat mengatakan, tidak. Engkau selama masih mampu untuk menggunakan air, engkau harus mandi. Engkau harus bersuci dengan air. Akhirnya dia mandi, kemudian meninggal. Ketika Rasulullah SAW mendengar, beliau marah. Beliau mengatakan, qatalahumullah. Celaka mereka ini, mereka yang membuat orang itu terbunuh karena sebab mereka. Akhirnya orang itu meninggal. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, ala inna syifaa'i su'al. Kata Rasulullah SAW, kenapa mereka tidak tanya dulu? Sungguhnya bertanya itu merupakan obat untuk orang-orang yang tidak mampu. Artinya Rasulullah SAW tidak membenarkan ketika ada orang sakit, kemudian dia tahu bahwa apabila dia menggunakan air, maka sakitnya akan bertambah parah. Atau sakitnya akan lebih lambat untuk sembuh. Maka dalam kondisi seperti ini, seorang tidak boleh menggunakan air. Bahkan dia perlu bertayamum saja.
Kalau seandainya dia mampu untuk menggunakan air di selain tempat lukanya, maka dia gunakan air semampu dia, kemudian tempat lukanya tidak perlu dibasuh. Dan ini sejalan dengan kaidah dalam syariat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan yuridullahu yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak memberatkan untuk kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kepada kalian lakukan semampu kalian. Dan ini merupakan salah satu contoh di antara sekian dari kemudahan yang ada dalam syariat. Dan para ulama ahli fikih dalam 4 mazhab bersepakat bahwa membasuh jabirah atau membasuh perban ketika wudhu ataupun bersuci lainnya, entah dari hadas kecil maupun hadas besar, merupakan hal yang dibolehkan. Dan menurut kesepakatan para ulama, selama memang dibutuhkan untuk membasuh perban tersebut. Apabila dia membasuh luka, maka lukanya akan bertambah sakit, ataupun sakit itu sudah akan sembuh, akan tetapi gara-gara terkena air wudhu maka kesembuhannya tertunda. Maka para ulama sepakat bolehkan seorang untuk menggunakan perban kemudian membasuh di atas perban itu. Kalau seandainya dia cukup tayamum karena mampunya adalah tayamum juga tidak masalah. Sehingga kesimpulannya wudhu yang dilakukan oleh penanya sahih atau sah dan tidak mengapa, insyaallah. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga jawaban antum tadi bisa melegakan Ibu Sarah yang di Tasikmalaya ketika sedang luka ingin berwudu. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian pertanyaannya adalah dari Wirawansyah di Lampung Barat, Lampung. Pertanyaannya seperti ini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ayat, izin bertanya, bagaimana hukumnya sholat masbuk yang tertinggal 1 atau 2 ayat Al-Fatihah kasus pertama, atau mendapati imam yang sudah di penghujung surat atau ayat kasus kedua? Mungkin rakaat kedua yang maksud dari sini ya. Kemudian pertanyaannya, apakah dari kedua kasus itu si masbuk atau kita harus menambah rakaat? Mohon penjelasannya Ustadz, karena di lingkungan kami ada yang berpendapat kalau harus menyempurnakan sholat Al-Fatihah dengan dalam kurung menambah rakaat. Terima kasih, jazakallah khair sebelumnya. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ya, pertanyaan ini pernah disampaikan jawabannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa apabila ada orang yang datang ketika dalam kondisi kaum muslimin yang sudah melaksanakan sholat terlebih dahulu dalam keadaan sujud, maka Rasulullah SAW mengatakan kalian sujud saja, akan tetapi tidak terhitung 1 rakaat. Dan orang yang datang masbuk, terlambat, ini terlambat datang dalam keadaan kaum muslimin sedang ruku', maka Rasulullah SAW perintahkan untuk melaksanakan ruku' dan dia akan mendapatkan bilangan 1 rakaat. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud dengan sanad yang sahih insyaallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujud fasjudu wa la ta'udduha syai'an." Apabila kalian datang kemudian kami dalam keadaan sujud, maka kalian sujud, tapi jangan kalian hitung itu 1 rakaat. Wa man adraka ar-rak'ata faqad adraka as-shalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi barang siapa yang mendapatkan rukuknya imam, maka dia mendapatkan bilangan 1 rakaat. Sehingga kalau pertanyaan tadi adalah dia ketinggalan membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihahnya tidak sempat. Bisa kemungkinan dia masuk, kemudian ada beberapa detik bersama imam berdiri, kemudian dia baru membaca 1 ayat atau 2 ayat. Atau sama sekali dia tidak berkesempatan untuk membaca Al-Fatihah. Masuk ke masjid, begitu dia takbiratul ihram, imam takbir untuk ruku'. Maka dalam keadaan yang seperti ini ataupun seperti itu, dia selama mendapatkan ruku'nya imam,
dia tetap dihitung 1 rakaat. Betul, dia meninggalkan 1 rukun. Akan tetapi rukun tersebut telah berpindah ke rukun yang lain, dan para ulama mengatakan boleh seseorang tidak membaca surat Al-Fatihah karena dia ingin mengikuti imam untuk melaksanakan rukun lainnya. Dan dalam keadaan seperti ini, nas atau ketegasan dalam hadis yang kita sebutkan di riwayat Abi Dawud rahimahullah tadi menjelaskan bahwa orang yang sudah mendapatkan rukunnya imam, dia terhitung 1 rakaat, maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, alhamdulillah seperti itu ya Ustaz ya jawaban antum. Berikutnya pertanyaannya dari Ludi. Pertanyaan berikut dari Suja Sabilal Rasyad. Suja Sabilal Rasyad di Depok, Jawa Barat, Ustaz. Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ayat. Saya ingin bertanya, apakah wanita di surga nanti berhijab atau tidak ya Pak Ustadz? Mohon jawabannya Pak Ustadz. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan. Iya. Yang pertama, apakah kaum mukminat berhijab di surga? Ya. Yeah. Kita perlu mempersiapkan yang lebih penting dari itu. Apakah mereka berhijab atau tidak? Apakah mereka yang sering lebih ditanyakan lagi oleh kaum mukminat adalah apakah apabila seorang laki-laki akan mendapatkan bidadari, seorang wanita akan mendapatkan bidadara? Ya. Maka jawabannya, sebelum kita bertanya yang lebih detail tentang sifat surga, kita lebih perlu memperhatikan apa yang kita persiapkan untuk masuk surga. Karena yang lebih penting adalah kita akan masuk surga. Kalau kita masuk surga, aman sudah. Mau berhijab, mau tidak, mau dapat apa, mau apa, yang penting kita sudah masuk terlebih dahulu. Dan itu yang perlu kita pertimbangkan, kita persiapkan. Dan itu yang menjadi pokok perhatian kita. Dan jangan sampai pertanyaan-pertanyaan atau fokus dan perhatian kita lebih pada hal-hal yang banyak yang lain harus kita perhatikan. Baik. Kemudian yang kedua, satu saat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan nasihat. Fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini kita masih di dunia. Tugas kita adalah beramal. Sementara tidak ada perhitungan dari Allah yang disegerakan sekarang. Akan tapi besok pada hari kiamat, yang ada adalah perhitungan. Dan tidak ada kesempatan lagi untuk beramal, mempersiapkan diri untuk menuju akhirat. Karena sudah sampai akhiratnya. Maka ini kaidah penting. Sebelum kita bertanya lebih lanjut, bagaimana kondisi kaum muslimin dan mukminat pada saat itu. Yang berikutnya, wallahu a'lam. Apakah benar orang-orang beriman dari kalangan wanita berhijab atau tidak? Yang jelas, di dalam surga juga ditegaskan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Pada hari itu penyakit-penyakit hati, hasad, dengki, kotoran-kotoran pikiran dan segala macam akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak akan berpikir yang aneh-aneh. Semua yang ada dalam surga kenikmatan. Pakaiannya bagaimana, yang jelas semua kenikmatan. Maka yang ada dalam Al-Quran adalah, ini juga penting, kita tidak boleh berbicara tentang hal yang gaib kecuali dengan dalil. Maka kita tidak bisa mereka-reka atau memutuskan sesuatu tanpa ada dalil, karena semua yang ada kaitannya dengan surga dan neraka, alam barzakh, kematian, nikmat dan azab kubur, semua berkaitan dengan iman dengan hari akhir, terhadap hari akhir. Maka kita tidak bisa berbicara apabila tidak ada dalilnya. Yang ada dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan hurun 'ain, ya, bidadari-bidadari di surga. Dan mereka disebutkan dalam Al-Quran qasiratut tarfi. Ya, mereka adalah orang-orang yang menundukkan pandangannya, sebagaimana ditafsirkan para ulama, mereka tidak pernah melihat sesuatu yang bukan suami mereka. Dan ini adalah keistimewaan untuk penduduk surga ketika disediakan bidadari-bidadari yang sifatnya seperti ini. Maka sifat seperti ini merupakan kesempurnaan. Tidak pernah
melihat selain apa yang mereka memang diperintahkan untuk melayani orang-orang tersebut, yaitu para penduduk surga. Maka wallahu alam, secara nas tidak ada yang menunjukkan apakah mereka berhijab atau tidak. Akan tetapi ada juga hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang akan semakin bertambah paras dan kesempurnaannya. Tapi ini tidak khusus untuk laki, tidak khusus untuk perempuan, akan tapi untuk laki juga. Kalau seandainya dalam hadis ini disebutkan mereka akan tambah cantik, ini merupakan keistimewaan. Tapi apakah mereka akan menutup muka mereka? Wallahu a'lam. Karena dalam hadis ini akan ditunjukkan kecantikan mereka, tapi untuk ahli mereka atau untuk pasangan dan keluarga mereka. Dalam Sahih Muslim disebutkan, inna fil jannati lasuqan, bahwa di surga akan ada pasar. Wa tahubbu rihish syamal, akan ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala angin, ya. Fatahthu wujuhahum wa thiyabahum. Maka angin itu akan mengenai muka dan juga baju-baju mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fayazdaduna husnan wa jamalan. Setelah mereka terkena angin tersebut, mereka akan bertambah indah dan tampan dan juga bertambah cantik. Fayarji'una ila ahlihim, maka orang-orang yang datang ke pasar tadi setelah terkena angin, mereka bertambah parasnya, tampan dan juga menarik. Ketika mereka pulang ke keluarga, wa qad izdadu husnan wa jamalan, mereka telah tambah menarik dan juga tampan. Fa yaqulu lahum ahluhum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan. Demi Allah kalian bertambah tampan, bertambah menarik setelah berpisah dengan kami. Akan tapi mereka juga menjawab, fa yaqulun wa antum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamala. Dan kalian juga sama, wahai keluarga kami di rumah, setelah kami berpisah dengan kalian, ternyata kalian bertambah menarik dan berparas menawan. Ini juga menunjukkan memang bahwa istri-istri mereka tidak menggunakan penutup muka, akan tapi untuk mereka, untuk para suami. Maka wallahu alam, tidak ditegaskan secara nas bahwa wanita penduduk surga akan menggunakan cadar, penutup muka dan sebagainya. Akan tetapi yang jelas pada kehidupan surga semua akan bersifat kenikmatan dan bukan ibadah. Akan tetapi semua hanya tinggal jaza atau balasan yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan. Kalau seandainya di surga kaum wanita berhijab atau tidak dijelaskan, justru sekarang yang dijelaskan kaum wanita harus berhijab agar menutup aurat dan mendapat keridhaan Allah, sehingga pada hari kiamat nanti dia akan mendapatkan surga. Seperti itu yang lebih penting untuk kita persiapkan. Untuk para wali atau orang-orang penanggung jawab mereka, kepala rumah tangga, suami, kakak, laki-laki untuk adik perempuannya, juga perlu untuk memberikan masukan kepada mahram-mahram mereka agar perhatian dengan penampilan, agar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga surga itu akan mereka dapatkan, dikumpulkan dengan keluarga dalam keadaan yang diridai. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas ilmu yang di-sharing kepada kami semua ada di sini. Dan alhamdulillah ini sudah tersambung satu penelpon baru, coba kita sapa. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Umu Amin di Sumatera Barat ya Bu. Ya betul Pak. Silakan. Gini Ustadz, saya ingin penjelasan tentang salat sunat syuruk Ustadz. Saya banyak keraguan tentang salat sunat syuruk. Masalahnya gini, saya dengar waktu syuruk adalah waktu terlarang untuk salat. Tetapi kenapa ada salat sunat syuruk? Apakah pelaksanaannya setelah habis waktu syuruk? Terus apakah dia bersamaan dengan salat duha atau salat duha di awal waktu itu sama dengan salat sunat syuruk? Kemudian ada lagi tentang salat duha ini Ustadz. Ada yang mengatakan ada hadisnya kalau kita salat subuh berjamaah terus berzikir sampai datang waktu duha, terus salat sunat duha, terus kita dapat pahala seperti pahala umrah. Terus ada lagi hadisnya juga saya dengar waktu yang terbaik untuk salat duha itu adalah setelah pada saat anak unta sudah kepanasan, itu sekitar jam 10 katanya gitu Ustaz.
Jadi seandainya kita punya banyak waktu di rumah Ustadz, mana yang bagusnya kita laksanakan? Kita salat sunat suruk dulu dilanjutkan dengan salat duha, atau kita salat sunat suruk dulu nanti salat duhanya setelah jam 10 gitu. Gimana sebaiknya Ustadz? Ya Ibu, Ustadz. itu saja. Ya, terima kasih Ustadz. Sama-sama Ibu, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhol Ustaz. Baik, untuk syuruk, memang syuruk artinya adalah terbitnya matahari. Dan sholat syuruk artinya bukan sholat ketika terbit matahari, akan tetapi sholat yang dilakukan setelah matahari meninggi. Memang mataharinya terbit, kemudian ditunggu beberapa saat. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan sholat itu dilakukan sekitar 2 tombak. Ini yang disebutkan oleh para fuqaha ahli fikih dalam buku-buku fikih mereka, diberikan ukuran dengan tombak. Dan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan waktu itu bisa diperkirakan sekitar 1/4 jam atau 15 menit. Sehingga kalau seandainya jam terbit matahari sekarang jam 5:30, maka kita tunggu sampai 5:30 lewat 1/4 baru kita melaksanakan sholat. Ini yang sering dikatakan dengan sholat syuruk. Bukan ketika terbit matahari. Justru ketika terbit matahari pas tidak boleh kita melaksanakan sholat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih disebutkan, 3 sa'atin kana Rasulullah SAW anhana an nusalliya fihinna wa an naqbura fihinna mautana. Kata Rasulullah SAW, ada 3 waktu Rasulullah SAW melarang kami untuk sholat dan mengubur mayit. Kemudian hina tatlu'u syamsu hatta tartafi' wa hina tadayyaf wa hina tamilu syamsu lil ghurub atau kama qala sallallahu. Ketika matahari betul-betul sedang terbit. Kemudian yang kedua ketika matahari berada tepat di atas kepala, dan yang ketiga ketika matahari terbenam. Ketika terbit kita tidak boleh sholat sampai matahari meninggi, baru boleh. Ketika matahari tepat di atas kepala kita tidak boleh sholat sampai tergelincir. Kemudian ketika matahari terbenam sampai betul-betul mulai malam, baru pada saat itu kita boleh untuk melaksanakan sholat. Dan sholat syuruk seperti yang disebutkan tadi pada pertanyaannya, ada hadis yang Rasulullah SAW sebutkan, man shalla al-ghadata fi jama'ah thumma qa'ada yadhkurullah azza wa jalla hatta tatlu'a asy-syams thumma yusalli raka'atain kanat lahu ka ajri umratin tammatan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini para ulama mengatakan bahwa yang disebutkan dalam hadis ini adalah rangkaian untuk mendapatkan pahala umrah yang disebutkan. Yang pertama dia melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian yang kedua dia duduk. Dia tidak kemudian keluar, ngobrol, atau masak dulu, atau belanja dan sebagainya. Akan tapi dia duduk di masjid untuk menunggu agar matahari terbit kemudian meninggi. Kemudian dia juga zikir, bukan tidur, atau juga bukan ngobrol. Akan tapi dia zikir. Setelah itu, setelah terbit matahari dan dia tunggu matahari terbit ke atas, meninggi, maka dia baru melaksanakan sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti umrah, sempurna, kata Rasulullah SAW seperti itu. Nah, ini yang dimaksudkan dengan sholat syuruk. Ya, ini yang maksudnya disebutkan oleh para ulama adalah sholat syuruk dengan prosedur yang disebutkan tadi. Sholat berjamaah dulu, sholat subuh, setelah itu duduk, zikir kepada Allah sampai waktu yang tadi disebutkan matahari terbit, ditunggu sampai meninggi sekitar 1/4 jam, baru setelah itu dia sholat 2 rakaat. Sebagian ulama mengatakan bukan sholat syuruk, tapi itu sholat duha di awal waktu. Ya, karena memang waktu yang dilakukan atau digunakan untuk sholat 2 rakaat tadi adalah sholat di awal waktu sholat duha. Dan ini yang digunakan juga untuk sholat istisqa, dan juga waktu yang digunakan untuk sholat hari raya. Ya, maka orang yang akan mendapatkan pahala umrah, dia adalah orang yang melaksanakan sholat seperti itu, tapi sudah diawali dengan rangkaian kegiatan ibadah yang disebutkan dalam hadis tadi. Seperti itu, wallahu a'lam. Baik, adapun sholat duha, untuk orang yang mampu untuk melaksanakan karena waktunya lebih luas, lebih lapang, maka dia bisa mendapatkan sholat duha di waktu yang lebih afdal, yaitu ketika matahari sudah mulai meninggi dan panas. Rasulullah SAW menyatakan sholatul awwabina hina tarmadul fisal. Ya, yang dikatakan sholatul awwabin, sholatnya orang-orang bertaubat adalah ketika anak onta sudah kepanasan
sehingga dia mencari tempat berteduh. Maksudnya adalah sholat duha. Disebutkan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, kalau tidak salah, beliau melihat ada sebagian sahabat sholat duha di Masjid Quba. Sholat duha di Masjid Quba di awal waktu, di waktu pagi hari. Maka sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu mengatakan, "Ama laqad alimu anna as-salata fi ghairi hadhihi as-sa'ati afdal. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul awwabina hina tarmadul fisal." Bukankah mereka tahu bahwa kalau mau sholat duha ada waktu yang lebih afdal, yaitu kemudian disebutkan, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan salatul awwabin hina tarmadul fisal. Sehingga hadis ini merupakan hadis yang berkaitan dengan sholat duha. Yang kedua, waktu sholat duha yang afdal adalah ketika matahari sudah meninggi dan panas sekali. Baik untuk orang yang mampu untuk memilih kelapangan waktu dan dia bisa melaksanakan dua-duanya, dilakukan dua-duanya. Ya, dia sholat berjamaah, kemudian duduk membaca Al-Quran, zikir kepada Allah, berdoa. Setelah itu ditunggu waktu terbit matahari sampai akhirnya meninggi, baru setelah itu dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian dia beraktivitas seperti hari-hari biasanya. Ketika waktu sudah mulai panas, mungkin di Indonesia sekitar jam 10, setengah 11, dia melaksanakan sholat duha. Dia akan mendapatkan 2 pahala itu. Ini yang ideal kalau seandainya memang Allah beri kemudahan untuk melaksanakan dua-duanya, dan itu yang afdal. Kalau seandainya tidak bisa, dia daripada tidak melaksanakan atau tidak sempat untuk melaksanakan sholat duha di akhir waktu, maka dia lakukan di awal juga tidak apa-apa. Insya Allah semua ada pahalanya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan yang sangat lengkap terkait mengenai sholat syuruk dan sholat duha untuk Ummu Ami tadi ya di Sumatera Barat. Barakallahu fikum. Kemudian ini sudah ada pertanyaan masuk lagi Ustaz, kita coba jawab ya. Dari telepon ini coba. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bapak Kiki di Madura, betul? Ya, Ustaz. Silakan. Ini mau tanya Ustaz. Silakan. Mau tanya masalah penyakit beser itu Ustaz. Iya. Silakan. Ceritakan, silakan. Ya, apa wuduknya itu kalau tidak masuk waktu tidak boleh Ustaz kalau beser Ustaz. Kalau kita nunggu waktu masuk duhur tidak bisa jamaah Ustaz. Penyakit beser itu Ustaz. Ya. Itu saja Bapak Kiki, bisa dipahami Ustaz pertanyaan Bapak Kiki tadi? Baik, bisa dijawab ya, bisa dijelas pertanyaannya tadi ya. Baik Bapak Kiki, terima kasih atas teleponnya. Ya, tafadhal Ustaz. Baik. Beser atau maksudnya adalah silasul baul ya. Silasul baul artinya yang air kencingnya tidak terputus-putus. Oh, ya, itu. Ya. Ya, seperti itu bukan? Atau apa penyakit lain? Iya, seperti itu, ya, semacam prostat gitu ya. Atau yang jelas yang najisnya memang keluar terus, ya. Iya. Sehingga ketika ada orang yang memang memiliki penyakit yang memang tidak bisa menghentikan najisnya yang keluar, maka para ulama memberikan saran seperti itu. Dia akhirkan wudhunya agar tidak batal, karena hukum asalnya ketika ada sesuatu yang keluar dari salah satu 2 jalan, depan maupun belakang, maka wudhunya batal. Sehingga ketika ada orang yang memiliki penyakit seperti itu, ini bukan pilihan dia. Nah, maka solusinya kata para ulama, dia tinggal mengakhirkan saja bagian bersucinya. Ya. Dia lakukan ketika sudah mau masuk waktu sholat. Maka dia bersuci dari apa yang keluar dari tempat keluarnya kotoran itu, kemudian dia tutup tempat keluarnya agar tidak membuat najis pakaiannya. Bisa dengan kapas, dan zaman sekarang ada pampers, dan juga wasilah lain atau sarana yang bisa menutup agar najis itu tidak merembet kemana-mana. Setelah itu baru dia berwudu, kemudian dia melaksanakan sholat. Dan yang seperti itu dia akan dimaafkan kalaupun di tengah-tengah sholat najisnya keluar, karena memang dia sudah tidak mampu untuk menahannya. Akan tetapi seperti yang kita sebutkan tadi, ini merupakan pendapat para fuqaha, para ulama ahli fikih, dan ini disampaikan untuk memberikan solusi bagi orang-orang yang sakit agar mereka tetap bisa melaksanakan sholat jamaah.
boleh saja mereka datang untuk melaksanakan sholat jamaah, akan tetapi tetap berusaha menjaga agar najisnya tidak kemana-mana. Nah, adapun mereka ingin melaksanakan sholat sunnah, insya Allah tidak apa-apa, akan tetapi ya seperti tadi, ketika dia akan melaksanakan sholat sunnah, maka dia bersuci, kemudian dia menggunakan penutup agar tidak merembet kemana-mana najisnya. Setelah itu dia berwudu, setelah itu dia melaksanakan sholat sunnah. Nah, nanti ketika dia akan melaksanakan sholat fardu, maka dia tunggu waktunya. Dia tunggu waktunya, misalkan tadi sholat duha, lalu sekarang dia ingin melaksanakan sholat zuhur, maka dia tunggu waktu sholat zuhur. Nah, dia kemudian bersuci kembali. Setelah dia bersuci, dia tutup lagi tempat keluar najis itu, baru dia berwudu, baru dia melaksanakan sholat fardu yang seperti itu. Dan para ulama menyebutkan ini adalah langkah kehati-hatian agar mereka tetap bisa melaksanakan sholat dengan keadaan semaksimal mungkin, tidak mengeluarkan hal pembatal-pembatal wudhu. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz ya. Jadi memang untuk orang yang memiliki penyakit tersebut perlu ada kesiapannya Ustaz ya. Barakallahu fiikum Ustaz, seperti itu tipsnya ya. Ini sudah ada pertanyaan lagi dari telepon ini, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Umu Yodi ya. Silakan Ibu. Iya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa ya Ustaz. Begini Ustaz. Kadarullah dak dari lantai ruko kami itu bocor. Dak itu yang di atas ruko itu Ustaz. Jadi dak itu bocor. Daknya bocor. Daknya bocor. Terus ada anjing tetangga yang selalu sering main di atas dak itu. Kalau hujan itu merembes dan bocor ke rumah. Sering ada di lantai rumah itu air yang dari atas itu. Tentu kalau anjing main di atas itu ada dia kencing atau gimana ya Ustaz? Apakah air yang jatuh ke lantai rumah kami yang di bawah itu najis Ustaz? Begitu. Itu saja pertanyaan Umu Yodi? Ya itu saja. Baik. Barakallahu fiikum Umu Yodi, terima kasih atas teleponnya. Tafadhal Ustaz. Dak Baik. Lantai atas bocor. Ada piara anjing di atas. Ya. Yang pertama, kalau seandainya seseorang bisa untuk berhati-hati, maka itu yang lebih utama. Entah dengan cara memperbaiki dak yang bocor, atau dengan menampung air bocoran dari atas agar tidak mengenai apa-apa. Kalau seandainya itu bisa diupayakan, maka itu yang lebih ideal agar aman dari segala keraguan-raguan. Yang kedua, apabila memang tidak mampu, maka wallahu alam, hukum asalnya apa yang turun dari atas selama kita tidak bisa memastikan kalau itu najis, maka insya Allah suci. Selama itu bukan air dari kamar mandi, bukan dari tempat-tempat yang najis, akan tetapi dari tempat yang bocor saja, insya Allah itu adalah hal yang suci, apalagi apabila dikenai air hujan. Insya Allah itu merupakan air yang hukum asalnya najis, sampai kita ketahui memang ada yang bisa membuat air itu najis. Hukum asalnya suci, air itu hukum asalnya suci, kecuali kalau kita sudah tahu di situ ada penyebab najisnya. Adapun anjing yang datang ke situ, kalau seandainya ketahuan memang itu ada kencing air kencing si anjing, maka kita hati-hati dan kita tahu kalau itu airnya memang najis. Akan tapi kalau saya tidak tahu, maka wallahu alam, ketika memang susah untuk dihindari dan kita juga tidak tahu apakah itu sudah bercampur dengan kotorannya atau tidak, bisa jadi ada, bisa jadi tidak, seperti itu, maka hukum asalnya wallahu alam suci. Dan wallahu alam, apakah ini juga bisa jadi disamakan dengan kondisi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masjid pada saat itu tidak seperti sekarang ada tutupnya, ada penjaganya dan sebagainya, sehingga ini disebutkan oleh para ulama, masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang juga ada kemungkinan dilewati oleh anjing-anjing pada malam hari, dan ada juga kemungkinan anjing-anjing itu buang kotoran dan buang air kencing di situ. Akan tetapi ketika tidak ada perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya untuk
mengecek setiap akan melaksanakan sholat. Coba dicek semua bagian masjid, adakah air kencing anjing di situ atau tidak. Karena anjing-anjing di zaman dulu juga ada. Bahkan sampai sekarang pun di kota Arab, saya masih sering melihat ada anjing-anjing berkeliaran. Akan tapi tentu tidak di tengah-tengah pemukiman yang sudah menjadi perumahan. Akan tapi kalau di tempat-tempat terbuka masih ada. Dan zaman Nabi SAW masjid-masjid di bawah masih berlantaikan tanah. Maka sangat mungkin sekali ada anjing masuk ke masjid kemudian mengotori. Kan tapi tidak ada perintah dari Rasulullah SAW kepada para sahabatnya untuk memeriksa setiap akan sholat masjid itu apakah ada kotoran kencing dari anjing atau tidak. Ini menunjukkan bahwa ini merupakan suatu hal yang mudah-mudahan dimaafkan. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz ya. Seperti itu, hukum asal dari air adalah suci. Berikutnya Ustaz. Ini pertanyaan dari website dengan nama Ludi Surendra di Bandung, Jawa Barat. Bertanya seperti ini, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz Ayat, izin bertanya Ustadz. Bagaimana hukumnya memakai obat penumbuh rambut dikarenakan kepala ana sedikit pitak, gitu katanya. Barakallahu fikum. Baik. Menggunakan obat seperti itu, kalau seandainya tujuannya adalah untuk biar lebih banyak rambutnya, biar lebih dan sebagainya, pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau katakan saya khawatir kata beliau. Khawatir ini termasuk bagian dari menyambung rambut. Akan tetapi kalau memang seandainya dibutuhkan karena memang penampilannya tidak bagus, tidak ada rambutnya sama sekali, maka beliau katakan tidak apa-apa, hukum asalnya wallahu alam tidak apa-apa. Seperti itu. Wallahu alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Efek samping yang lebih berbahaya. Begitu ya Ustaz ya. Baiklah, berikutnya ini pertanyaan dari Muhammad Yasir di Riau, Kabupaten Kampar. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Ayat, bagaimana sikap kita terhadap orang yang mengganggu sudah di atas sunnah? Mengganggu sunnah orang yang berada di atas sunnah dan berjenggot, terus celana isbal, akan tetapi sudah sunnah, orangnya tersebut sudah sunnah, cuman mengganggu begitu Ustaz. Dan sudah berjenggot, celananya sudah tidak isbal, tetapi mulutnya setiap berbicara suka merendahkan orang lain dan membanggakan bahwa dia yang berjasa menegakkan sunnah di tempat kami ini di sini. Mohon nasihatnya Ustaz. Wallahu alam. Kondisi seperti ini sangat disayangkan. Kita prihatin ketika ada beberapa kenyataan seperti ini tengah sebagian kaum muslimin. Ketika mereka telah mengenal sunnah ini, mestinya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi justru mereka merasa bahwa diri mereka lebih baik dari yang lain karena sudah mengenal sunnah. Kemudian ditambah dengan perilaku yang tidak terpuji. Hakikatnya orang seperti ini belum bisa menerapkan Islam secara utuh. Karena Rasulullah SAW menyatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati, yang hakiki adalah orang yang bisa menjaga agar tidak membahayakan, mencelakakan dan menyakiti kaum muslimin lainnya, entah dengan perbuatan maupun perkataannya. Bahkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, sampai Rasulullah mengulang 3 kali. Ya, demi Allah tidak atau belum beriman, demi Allah tidak atau belum beriman, demi Allah belum beriman. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Dalam riwayat Muslim dikatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Nah, kemudian ketika Rasulullah bertanya, siapa dia? Adalah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang justru tetangganya tidak bisa merasa aman dari perilakunya. Nah, ini menunjukkan bahwa justru semakin seseorang kenal dengan Islam yang benar, bisa menerapkan keimanan yang lebih kuat dan kokoh karena seiring dengan bertambah ilmunya, maka sudah sepantasnya dia semakin
memberikan pencerahan, kenyamanan, ketenangan dan kebaikan kepada kaum muslimin di sekitarnya, bukan justru menyakiti. Dan kita tahu bahwa iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, maka seorang tetap dituntut sekalipun dia sudah beriman, sudah belajar, sudah mengenal Islam dengan benar dan baik, maka tetap dia dituntut untuk memperbaiki keimanan agar dia bisa sampai pada titik Allah Azza wa Jalla ridha ketika dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita khawatir justru ketika seorang sudah pernah beribadah lalu dia merasa bangga, amal ibadah itu menjadi salah satu sebab dia justru masuk ke neraka karena ujub, bangga diri atau riya, ingin dilihat orang. Sementara di sana ada orang yang masih memiliki kekurangan-kekurangan dalam beribadah, justru Allah ampuni karena dia merasa rendah, merasa tidak lebih hebat dari lainnya. Maka ini nasihat untuk diri kita sendiri dan juga seluruh kaum muslimin agar kita bisa mawas diri. Ya, justru tuntutan seorang yang semakin banyak ilmunya lebih berat. Dia perlu mengaplikasikan agar nampak, ya, agar nampak buah dari belajarnya. Untuk apa seorang belajar sementara manfaatnya tidak terlihat, tidak tercermin pada perilakunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang muwaffaq, mendapat taufik dan bimbingan dalam lahir maupun batin kita. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya jawabannya ya. Semoga kita bisa menjaga ya, terutama terhadap tetangga ini, yang nasihat antum terhadap tetangga. Baiklah Ustaz, kan kita masih memiliki 5 menit Ustaz. Semoga masih sempat untuk menjawab pertanyaan yang satu ini. Dari Umur Rizki Ustadz di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ayat, semoga Allah menjaga Ustadz. Ustadz, Ana sudah kenal sunnah 4 tahun yang lalu. Umur sudah 52 tahun. Suami dan anak-anak sangat baik, menghargai Ana, dan suami dan anak-anak juga sudah kenal sunnah karena setiap hari di rumah selalu mendengarkan TV sunnah. Tapi mereka belum mau duduk di majelis ilmu. Hijabnya juga masih belum sempurna. Diam-diam juga masih mendengarkan musik. Ana takut hisab Allah ya Ustadz, karena kesalahan Ana mendidik anak-anak dulu. Ana sudah bertobat dan selalu berdoa. Mohon nasihatnya ya Ustadz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan bimbingan hidayah. Dan kita juga berharap semoga hidayah ini bisa kita pertahankan dan kita bisa beristiqomah sampai kita menghadap Allah. Orang-orang di sekitar kita juga bisa mendapatkan hal yang sama. Masalah beberapa orang yang kita sayangi masih memiliki kekurangan, kita pun dulu demikian. Ya, kalau bukan karena kemudahan dari Allah, kita pun sama seperti itu. Maka butuh kesabaran dalam mengingatkan, memperhatikan, kemudian juga termasuk mendoakan. Kalau seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kekurangan itu juga ada pada kita. Dan alhamdulillah seperti disebutkan oleh penanya, keluarga pun sudah mulai mengenal sunnah, dan ini merupakan kelebihan. Dan ini merupakan kenikmatan dari Allah. Tinggal semakin ke depan diperbaiki. Dan kita perlu lunak, bijak, dan juga jangan putus asa. Terus didoakan dan terus diberikan masukan-masukan. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka lebih baik dari kita. Hanya kita membutuhkan waktu dan kebijaksanaan dalam menyampaikan pendapat. Semoga semua akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas sunnah sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Wallahu taala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam baraka Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum Ustadz atas nasihat ya. Jadi memang perlu kesabaran ya. Sebenarnya Masya Allah, barakallahu fikum Ustadz atas jawaban antum. Dan jawaban antum kepada Umur Rizki tadi di Bukit Tinggi mentuntaskan acara kita di sore hari ini. Semoga Allah mudahkan kita dapat jumpa kembali Ustadz di pekan depan di hari yang sama insya Allah. Barakallahu fikum. Ustadz, bolehkah kami tutup acaranya? Silakan, segera ditutup. Alhamdulillah. Terima kasih atas keluhan waktu antum. Barakallahu fikum. Pemirsa Fatwa TV, ya, kita sudah mentuntaskan acara sore hari ini live interaktif hidup lebih indah dengan sunnah. Nah sekarang kita bisa tutup dulu untuk acara ini. Insya Allah beberapa menit ke depan kita akan bertemu di live interaktif ekonomi Islam bersama Al Ustadz Dr. Effendi Tarmizi Habibullah Ta'ala. Kita tutup dulu.
dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya, Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami